Girls Never Sleep. Halo semuanya. Jadi di video ini, di episode ini gue bakal sambil makan mie, main slime, dan gue bakal nggak ngapa-ngapain. Jadi hari ini itu kita bakal ceritain tentang kasus yang ada itu di tahun 94. Walaupun udah lama ya, walaupun di udah Afrika lama. Selatan. Betul, walaupun udah lama, ini kisah terserem sih menurut kita. Kita pas research tuh sampai kayak merinding guys, Sampai mual sumpah. saking merindingnya, tangan gue sampai udah kayak lemes banget Kita ya. sampai kayak tutup mata padahal nggak ada yang serem, tapi kayak Aduh ngeri banget guys, sumpah. Jadi, kisah ini tuh terjadi tuh pada tanggal 18 November tahun 94 di Afrika Selatan. jadi awalnya tuh ada 2 orang cowok, namanya tuh Frans sama Trans, sampai jangan salah penyebutan aja. Jadi mereka berdua ini penganut satanis. Lalu mereka tuh kayak suatu hari tuh kayak punya ide. Nah kebetulan si Alison ini tuh lagi habis pesta Natal, terus dia nganter pulang temennya dari apartemen temannya ini. Pas dia mau pulang, di pintunya itu tiba-tiba kan dia duduk di kursi supir, tiba-tiba di kursi penumpangnya itu ada yang buka pintu. Nah pas dia lihat ada seorang cowok itu laki-laki bawa pisau gitu, kayak move or I will kill you gitu, kayak dia disuruh pindah atau bakal dibunuh. Jadi kayak karena Alison juga pikirannya kosong otomatis, jadi kayak dia langsung kayak pindah itu kursi pengemudi. Nah habis dia pindah, langsung si cowok ini ngomong nama dia Clinton. Dia bilang tuh Alison tuh gak usah khawatir, dia cuma mau pinjam mobil Alison ini 1 jam doang. Tiba-tiba Alison ini kayak tetap aja dong deg-degan apa yang bakal terjadi sama dia. Tapi tiba-tiba tuh Alison tuh kayak punya pemikiran yang negatif gara-gara si Clinton ini tuh jemput satu temennya ini cowok juga. Habis itu mulai bawa Alison ini tuh keluar kota bareng mereka bertiga. Jadi mereka bertiga gitu kan, Alison sama 2 cowok ini. Alison sadar juga nama cowok ini bukan Clinton, karena 2 cowok ini saling ngobrol bareng. Mereka tuh ngomong namanya tuh Frans and Trans gitu, kayak Alison tuh nyadar namanya tuh bukan Clinton gitu. Yes, nah jadi awalnya tuh si Alison itu mikirnya masih kayak mungkin ini kasus hijack mobil biasa, karena kebetulan waktu itu di Afrika Selatan tuh lagi marak kasus yang kayak lu ngebajak mobil doang, tapi nanti mobilnya ya udah ditinggalin. Jadi intinya kayak penjahatnya itu cuma make mobil doang. Nah awalnya itu mikir gitu sampai akhirnya sesuai yang udah Clarissa bilang, si Clinton ini ngejemput salah satu temennya kan. Nah terus pas si Clinton nih ngejemput temennya tuh Alison udah mulai kayak oke, ada yang salah dari sini gitu kan. Dan akhirnya dia tuh dibawa, Clarissa juga udah bilang, ke kayak daerah luar kota yang kayak bener-bener gak ada orang sama sekali, yang kayak Gelap, kosong, nggak ada gelap. orang. Nah terus abis itu dia kayak diancam, ditanya kayak oke, kita bakal ngelecehin kamu, 2 orang itu, kamu bakal ngelawan atau enggak? Terus gara-gara dia takut, jadi dia tuh langsung bilang kayak enggak, aku nggak akan ngelawan. Abis itu dia tuh dibawa ke sesuatu tempat. Tempatnya tuh kayak gelap, nggak ada mobil yang lewat sama sekali. Terus abis itu dia dilecehin di situ. Nah abis dilecehin, si 2 orang ini tuh mereka tuh kayak mau ngebunuh gitu loh. Nah dia tuh pertama ngecekek dulu nih si Alison-nya. Abis ngecekek udah, dia kira tuh Alison tuh udah mati, kayak udah meninggal. Abis itu ternyata dia tiba-tiba gerak kakinya. Kesel dong mereka, kok lu gak mati-mati Kayak nggak gitu. mati-mati, udah Iya, dicekek, udah diapa-apain. gitu. Abis itu karena mereka kesel, si Alison itu langsung digorok lehernya. Bener-bener kayak di 16 sampai kali. 16 kali loh guys. Gila, itu serem banget. Tapi sebelum digorok lehernya itu dia ditikam dulu di perut 30 kali. Habis ditikam nggak mati, digorok lehernya 16 kali. Tapi kayak si Alison tuh keren banget karena dikasih tahu juga di sumber yang kita baca kalau isi perutnya literally ususnya, ya Tuhan, ususnya tuh kayak udah keluar. Dan lehernya itu Sampai udah mau kayak, jadi leher kita begini, dia udah begini. Jadi dia harus nahan leher dia dan megang usus dia sambil dia tuh lagi nyari bantuan. berusaha buat jalan ke jalan raya, tiduran di pinggir jalan raya, dan ada orang yang nolongin dia gitu loh. Terus habis itu juga mereka berdua tuh mikir kayak, apa kita hancurin aja ya reproduksinya. Jadi setahu aku reproduksinya aku tuh kayak Ditusuk Iya, tadi ditusuk-tusuk. yang 30 kali itu ya. Nah abis itu dia kan nggak berdaya banget kan, ditaruh di atas pasir. Abis itu di atas pasir dia tuh ternyata masih ada tenaga guys. Jadi dia nulis kayak nama pelakunya siapa dan siapa. Terus abis itu dia masih ada tenaga sedikit, dia tulis lagi I love mom. Yes, nah terus kan ditinggalin tuh. Abis leher dia digorok, dia ditusuk perutnya 30 kali. Friends sama Troy itu kan kayak udah mikir, nih orang udah lewat gitu kan, udah nggak ada. Jadi ditinggalin di yang pasir-pasir yang Chelsea bilang tadi. Nah terus yang abis dia
si Allison ini masih punya tenaga buat nulis kayak bukti-bukti buat kayak ninggalin. At least kalau kayak dia tuh mungkin berpikir gini ya, kayak kalaupun gue mati gue harus ngasih tahu gitu ninggalin jejak siapa pembunuh gue gitu kan. Tapi ajaibnya dia tuh masih punya kekuatan, dan dia tuh ngeliat di jalan raya itu ada kayak cahaya mobil, jadi dia ngambil usus dia sama megang kepala dia di jalan ke samping jalan raya yang kayak ada garis pembatas dan kayak tiduran di situ. Dia waktu itu kayak masih bisa berpikir kalau tiduran di situ tuh option yang paling oke karena dia bakalan kelihatan sama orang yang lewat dan dia nggak bakalan ketabrak. Kebetulan beruntungnya itu di dalam mobil itu dokter hewan. Jadi kayak dia tau lah basic-basicnya ya. Jadi dia tuh nggak masukin alat-alat namanya apa kelenjar, kayak dibenerin dulu sama dia, terus ditahan pakai bajunya gitu. Karena si aslinya kan nggak pakai baju ya, naked gitu ya. Habis itu dibawa ke rumah sakit. Selama di jalan itu kan mereka kan nunggu 911 datang darurat itu. Nah si dokter hewan ini nyuruh si Allison tuh buat tetap sadar, kayak ngomong ke mata kamu tuh bagus banget bersinar, coba buka, coba ngeliat ini. Nah itu tuh ngebuat si Allison tuh ngedenger suaranya. Dia tiap kali dia mau nutup mata gitu, dia tuh langsung kayak bangun mata lagi gitu. Nah nyampe di rumah sakit terus langsung ditanyain sama dokter, dan dokternya tuh kayak ngaku selama 16 tahun karir dia sebagai dokter ini tuh kasus terbesar, aneh, terwow, termenakjubkan, kayak terparah juga. Kayak bayangin guys, organ-organnya Allison tuh kayak beneran udah keluar udah berceceran, tapi Allison masih bisa hidup. Itu mujizat tuh. Itu mujizat Tuhan juga sih, iya. Dan lu kasih tau abis kayak dia pun di rumah sakit cuma 3 minggu, terus pas baru selesai dioperasi polisi langsung masih. Iya. Jadi Allison tuh waktu udah di rumah sakit dia tuh dirawat tuh cuma 3 minggu. Itu bayangin. keren sih. Iya, dengan luka dia yang separah itu, yang sefatal itu, benar-benar. Terus abis itu setelah beberapa minggu dia dirawat, langsung jujur sih, kayak suruh mastiin polisi tuh mau denger dari mulutnya si Allison sendiri. Supaya polisi bisa beneran nangkep pelakunya. Nah si Allison tuh langsung sebut namanya, padahal tuh dokter-dokter pada bilang kayak ini polisi gila ya ngapain polisi sih? Orang baru dioperasi kok lu udah bisa, langsung gitu. Iya, tapi dia bilang kayak nggak apa-apa. Akhirnya dia sebut namanya dan polisi tuh langsung cepet banget nangkep itu si 2 orang jahat itu. Dan pada akhirnya Allison tuh beneran, oh my god, keren banget, bisa sembuh total, bisa kayak biasa lagi. Awalnya pun dia tuh mikir kayak dia udah gak bisa punya anak, nyatanya habis dinikah dia dikaruniai 2 orang anak. Nah, dan yang jadi kontroversi sekarang adalah pelakunya ini udah bebas guys, tahun 2021-22 kemarin. Jadinya kayak ya banyak lah sekarang kontroversinya, kayak mereka udah ngelakuin hal sekeji itu tapi masih bebas bersyarat. Jadi jaga diri baik-baik ya guys. Terus yang kayak si Allison ini sekarang jadi sukses dan kayak dia tuh nyebarin informasi dia, bikin buku tentang kisah-kisah dia gitu-gitu. Jadi reminder juga nih buat kalian yang nonton, kalian tuh kalau misalkan bawa kendaraan sendiri misalnya mobil, kalian jangan pernah lupa buat kunci pintunya. Yes. Walaupun ini terjadinya tuh udah lama banget, karena tapi, tuh orang sih emang udah canggih ya, orang-orang bisa track kita di mana aja, lewat HP juga bisa. Tapi kayak itu semua nggak menutup kemungkinan kalau misalkan ada orang jahat ke kita. Jadi benar-benar kita harus kunci mobil. Hati-hati guys, pokoknya stay safe lah ya. Karena sekali lagi manusia lebih jahat daripada setan. Oke deh, kalau gitu sekian buat episode ini, and we'll see you guys next video. Bye. Bye. Here.